Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafi Mubarak dan rekan saya yaitu Venda Kanata Anjili. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dalam pembelian saham, yaitu analisis teknikal, analisis fundamental, analisis industri, dan analisis ekonomi makro dan analisis ekonomi di dunia. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai analisis ekonomi di dunia. Analisis makro, analisis pada ekonomi dunia, di mana IMF menyatakan bahwa prediksi soal pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan bisa mencapai 6% atau juga bisa lebih tinggi daripada prediksi sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang ada di dunia pada tahun ini menurut IMF lebih dikontrol atau dijalankan oleh negara-negara maju, salah satunya seperti negara Amerika Serikat. IMF mengatakan bahwa peluncuran COVID-19 serta adanya sejumlah bantuan yang ada diberikan pemerintah dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi secara global ke rekor yang tertinggi pada tahun ini. Selanjutnya adalah PDB. PDB per kapita di Indonesia ini dikabarkan mencapai 3,917,87 US dollar di saat tahun 2020. Rekor ini turun apabila disamakan pada PDB per kapita sebelumnya sebesar 4,192,736 US dollar pada tahun 2019. Dari data PDB per kapita di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2020 itu didapatkan rata-rata sebesar 3,687,751 US dollar. PDB atau perekonomian Indonesia selama tahun 2020 itu mengalami minus 2,07%. Hal tersebut diakibatkan tidak lain karena pandemi COVID-19 yang juga merusak perekonomian pada negara lain juga. Dengan kondisi seperti itu, membuat Indonesia kehilangan nilai ekonomi sebesar 1,356 triliun, bisa dikatakan 8,8% dari PDB. Lalu inflasi. IHK atau Indeks Harga Konsumen pada bulan November 2021 itu mengalami inflasi sebesar 0,37% MTM yang jumlahnya meningkat dari tingkat inflasi pada bulan sebelumnya yang tertulis sebesar 0,12% MTM. Jika dilihat secara tahunan, inflasi Indeks Harga Konsumen atau IHK pada bulan November 2021 tertulis 1,75% YoY, yang mana jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi pada bulan sebelumnya, yang sebesar 1,66% YoY. Penyebab utama adanya inflasi pada bulan November 2021 itu adalah komoditas dari minyak goreng, cabai merah, daging ayam, telur ayam, rokok kretek filter, bawang merah, tomat, serta cabai rawit. Lalu tingkat bunga pada tanggal 21 Januari 2021 terlihat masih tinggi, 3,75%. Akan tetapi, pada tanggal 18 Februari 2021, tingkat bunga menurun menjadi 3,50% hingga tanggal 18 November 2021. Hal tersebut dikarenakan imbas dari pandemi COVID-19 yang mana pemerintah memutuskan kebijakan menurunkan tingkat bunga supaya perekonomian pada masyarakat dapat pulih. Selanjutnya adalah kurs rupiah. Nilai tukar rupiah Indonesia terhadap US dollar sangat berfluktuatif. Kurs rupiah memang tidak stabil, kadang menguat, kadang melemah terhadap dolar. Pada tanggal 1 November 2021, nilai tukar rupiah ke US dollar sebesar 14.235 rupiah yang berakhir pada tanggal 15 Desember 2021 dengan nilai tukar rupiah ke US dollar sebesar 4.337 rupiah. Melemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing US dollar ini dapat menimbulkan dampak salah satunya di
sektor impor. Berlanjut ke defisit anggaran. Defisit anggaran pada tahun 2021 yang diakibatkan realisasi pendapatan pada negara itu lebih rendah dibandingkan dengan belanja keperluan negara. Di dalam rancangan anggaran, pendapatan serta belanja keperluan negara atau biasa disebut dengan RAPBN pada tahun 2021, pemerintah membatasi anggaran sebesar 971,2 triliun. Sedangkan pada belanja keperluan negara itu telah ditetapkan sebesar 2.747,50 triliun. Lalu pendapatan negaranya sendiri di bawah jumlah belanja keperluan negara sebesar 1.776,40 triliun. Dari sini dapat dikatakan bahwasanya Indonesia mengalami defisit anggaran sebesar 971,2 triliun atau sekitar 5,5% terhadap anggaran PDB. Hal tersebut sudah dikatakan telah melewati batas yang telah pemerintah tentukan, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami defisit anggaran. Analisis industri. Di gambar ini menunjukkan saham yang mempunyai nilai kapitalisasi pasar yang kuat adalah saham-saham yang ada pada sektor teknologi dengan jumlah kapitalisasi pasar sebesar 705,20%. Hal ini memperlihatkan bahwasanya semakin besarnya kapitalisasi pasar, maka akan semakin mahal juga perusahaan tersebut pada pasar. Nah, analisis industri yang pertama yaitu pada perusahaan Telkom atau saham TLKM. Nah, munculnya pandemi COVID-19 ini dapat menguntungkan bagi sektor telekomunikasi karena semenjak adanya pandemi COVID-19 muncul beberapa kebijakan dari pemerintah untuk melakukan lockdown, WFH, SFH, dan lain-lain. Hal tersebutlah yang membuat industri pada sektor telekomunikasi dikatakan sebagai sektor yang memperoleh katalis positif. Hal tersebut diperoleh dari beberapa faktor, diantaranya penggunaan data internet yang semakin meningkat dari hari ke hari, yang dapat digunakan untuk keperluan meeting online, sekolah online, dan lain-lain. Hasil EPS dan rasio PE dari dua saham telekomunikasi yang dapat dibilang besar, dan di sini kita memutuskan untuk membeli saham TLKM atau Telkom meskipun EPS-nya rendah daripada saham ISAT, tetapi rasio PE-nya itu tertinggi. Selanjutnya analisis industri yang kedua, yaitu ada analisis industri di perusahaan Unilever atau saham UNVR. Nah, Unilever saat ini masuk ke dalam catatan 3 saham terbesar dari Bursa Efek Indonesia. Menurut pihak dari Bursa Efek Indonesia, saham terbesar dimiliki oleh perusahaan Sampurna, Gudang Garam, dan Unilever. Dari data EPS dan juga rasio PE dari ketiga saham terbesar dari Bursa Efek Indonesia ini, kita memutuskan untuk membeli saham Unilever karena bisa kita lihat bahwa rasio PE-nya terbilang tinggi meskipun EPS tertingginya berada di saham Gudang Garam. Kita memilih Unilever yang EPS-nya 160 di antara Gudang Garam dan Sampurna. Lalu analisis industri yang ketiga yaitu berada pada perusahaan PT Astra Agrolestari atau biasa disebut saham AALI. Nah, saham AALI ini merupakan salah satu perusahaan dalam bidang pertanian atau perkebunan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia saat ini. Sebagian besarnya termasuk ke dalam area yang hampir pasti merupakan perkebunan dan pertanian kelapa sawit. Dilihat dari EPS, memang AALI bukanlah yang tertinggi. EPS tertinggi itu ditempati oleh saham SMAR. Nah,
Akan tetapi AALI memiliki rasio PE tertinggi dibandingkan saham UNSP dan SMAR yang membuat kita semakin yakin bahwasanya saham AALI masih bisa naik kembali. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang membandingkan antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna menentukan apakah harga pasar tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Yang pertama adalah pembahasan tentang Return on Asset atau ROA. ROA yang merupakan rasio profitabilitas bank yang menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan mengelola aset yang dimiliki bank tersebut. Dengan asumsi semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi kemampuan bank memperoleh laba dan begitu pula sebaliknya. Rumus menghitung ROA adalah sebagai berikut, yaitu ROA sama dengan laba bersih per total aset. Yang kedua yakni ada ROE atau Return on Equity. ROE merupakan rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Secara matematis, ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus ROE sama dengan Earning After Interest and Tax per Equity. Selanjutnya yaitu Earning per Share atau EPS. EPS merupakan rasio laba per lembar saham atau disebut juga nilai buku. Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Semakin tinggi nilai EPS, maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh oleh pemegang saham, sehingga berpengaruh terhadap harga saham. EPS secara matematis dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yakni EPS sama dengan laba saham biasa per saham biasa yang beredar. Selanjutnya yakni ada Price Earning Ratio atau PER. PER merupakan rasio antara harga pasar saham stock market price dan laba per lembar saham EPS. Price Earning Ratio PER yaitu menunjukkan apresiasi pasar terhadap kemampuan emiten dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio, semakin bagus. PER secara matematis dapat dihitung menggunakan rumus PER sama dengan harga saham per earning per share. Selanjutnya yakni Current Ratio atau CR. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Secara matematis, CR atau rasio lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus CR aktiva lancar current asset per utang lancar current liabilitas. Analisis fundamental yang pertama pada saham UNVR. Berikut adalah tabel data laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Berdasarkan pada data di atas dapat diketahui bahwa yang pertama, berdasarkan EPS pada sektor ini, perusahaan yang menyumbang keuntungan terbesar untuk investor adalah PT Gudang Garam Tbk, yakni dengan EPS sebesar 3.188,56. Lalu yang terendah ada pada PT HM Sampurna Tbk dengan EPS sebesar 62,11. Kami memutuskan memilih PT Unilever Indonesia Tbk karena EPS-nya paling stabil, yakni berada di antara DGRM dan HMSP dengan EPS sebesar 160. Yang kedua, berdasarkan nilai PE ratio, Unilever lebih unggul dibandingkan dengan dua saham lainnya di atas, yakni sebesar 26,31. Yang ketiga, berdasarkan ROA, perusahaan yang unggul menghasilkan keuntungan dari asetnya adalah HMSP sebesar 15,44%.
Dan yang kurang efektif dalam menghasilkan keuntungan lewat asetnya adalah Unilever, yakni sebesar 5,8%. Berdasarkan ROE perusahaan yang unggul dalam pengelolaan modalnya untuk memperoleh keuntungan adalah HMSP, yakni sebesar 25,78%. Lalu perusahaan yang kurang efektif pengelolaan modalnya untuk memperoleh keuntungan adalah Unilever, yakni sebesar 8,6%. Selanjutnya berdasarkan current ratio, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban aktifanya dalam penggunaan jangka pendek sehingga meminimalisir kerugian dan memberikan return pada investor adalah Unilever dengan CR sebesar 3,69. Lalu perusahaan yang kewajiban jangka pendek dalam penggunaan aktifanya kurang terpenuhi adalah HSMP, yakni sebesar 2,11. Berdasarkan pada analisis data di atas dapat disimpulkan dari sektor industri barang konsumsi, saham Unilever prospeknya cukup menjanjikan karena nilai PE rasionya dan nilai current rasionya yang tertinggi dibandingkan dua lainnya, serta nilai EPS-nya kedua tertinggi setelah GGRM. Selanjutnya yaitu analisis pada saham AALI. Berikut adalah tabel data laporan keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. Yang pertama berdasarkan EPS pada sektor ini, perusahaan yang menyumbang keuntungan terbesar untuk investor adalah SMAR, yakni dengan EPS sebesar 1085,57. Lalu yang terendah ada pada UNSP dengan EPS sebesar minus 248. Kami memutuskan memilih AALI karena EPS-nya yang paling stabil, yakni berada di antara SMAR dan UNSP dengan EPS sebesar 893,51. Berdasarkan nilai PE rasio, AALI lebih unggul dibandingkan dengan dua saham lainnya di atas, yakni sebesar 10,91. Selanjutnya berdasarkan ROA, perusahaan yang unggul menghasilkan keuntungan dari asetnya adalah SMAR sebesar 8,86%, dan yang kurang efektif dalam menghasilkan keuntungan lewat asetnya adalah UNSP sebesar minus 9,66%. Lalu AALI ada di posisi kedua setelah SMAR dengan ROA sebesar 3,22%. Berdasarkan ROE, perusahaan yang unggul dalam pengelolaan modalnya untuk memperoleh keuntungan adalah SMAR, yakni sebesar 24,9%. Lalu perusahaan yang ada di posisi kedua setelah SMAR adalah AALI, yakni sebesar 4,64%. Berdasarkan current ratio, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban aktifanya dalam penggunaan jangka pendek sehingga meminimalisir kerugian dan memberikan return pada investor adalah AALI dengan CR sebesar 3,69. Lalu perusahaan yang kewajiban jangka pendek dalam penggunaan aktifanya kurang terpenuhi adalah UNSP sebesar 0,08. Berdasarkan pada analisis di atas dapat disimpulkan dari sektor industri pertanian, saham AALI pada prospeknya cukup menjanjikan karena nilai PE rasionya dan nilai current rasionya yang tertinggi dibandingkan dua lainnya, serta nilai EPS, ROA, dan ROE-nya ada di posisi tertinggi kedua. Selanjutnya adalah analisis fundamental pada saham TLKM. Berikut adalah tabel data laporan keuangan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang pertama berdasarkan EPS pada sektor ini, perusahaan yang menyumbang keuntungan terbesar untuk investor adalah ISAT, yakni dengan EPS sebesar 1019,71. Lalu yang terendah ada pada EXCL
dengan EPS sebesar minus 64,64. Kami memutuskan memilih TLKM karena EPS-nya paling stabil, yakni berada di antara ISAT dan EXCL dengan EPS sebesar 232,15. Yang kedua, berdasarkan nilai PE ratio, Telkom lebih unggul dibandingkan dengan dua saham lainnya, yakni sebesar 17,66. Lalu berdasarkan ROA, perusahaan yang unggul menghasilkan keuntungan pada asetnya adalah Telkom, yakni sebesar 12,0%, dan yang kurang efektif dalam menghasilkan keuntungan lewat asetnya adalah EXCL, yakni sebesar minus 1%. Lalu ISAT ada di posisi kedua setelah Telkom dengan ROA sebesar 8,59%. Selanjutnya berdasarkan ROE, perusahaan yang unggul dalam pengelolaan modalnya untuk memperoleh keuntungan adalah ISAT, yakni sebesar 36,91%. Lalu perusahaan yang ada di posisi kedua setelah ISAT adalah Telkom, yakni sebesar 24,5%, dan perusahaan yang kurang unggul dalam pengelolaan modalnya guna memperoleh keuntungan adalah EXCL, yakni sebesar minus 3,38%. Selanjutnya berdasarkan current ratio, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban aktifanya dalam penggunaan jangka pendek sehingga meminimalisir kerugian dan memberikan return pada investor adalah ISAT dengan CR sebesar 0,66. Perusahaan yang kewajiban jangka pendek dalam penggunaan aktifanya kurang terpenuhi adalah EXCL sebesar 0,35. Di posisi kedua ada Telkom dengan CR sebesar 0,6. Berdasarkan pada analisis di atas dapat disimpulkan dari sektor industri infrastruktur, utilitas dan transportasi, saham Telkom pada prospeknya cukup menjanjikan karena nilai PE rasionya dan ROA-nya yang tertinggi dibandingkan dua lainnya, serta nilai EPS, ROE dan CR-nya ada di posisi kedua tertinggi. Di bagian current rasionya, selisihnya dengan ISAT cukup tipis, yakni sebesar 0,06. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu metode peramalan atau estimasi pergerakan harga dengan melihat data historis harga yang terjadi di pasar. Nah, berikut ini komponen-komponen yang digunakan dalam analisis teknikal. Ya, yang pertama yaitu ada candlestick chart. Nah, candlestick chart itu merupakan grafik yang berbentuk lilin yang dapat menggambarkan 4 titik harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Nah, dari suatu saham selama satu periode tertentu. Nah, yang kedua yaitu support dan resisten. Nah, merupakan dua garis khayal yang secara tidak sengaja terbentuk oleh gerakan sebuah saham. Nah, garis resistance secara sederhana diartikan sebagai garis batas atas di mana harga cenderung bergerak naik setelah menyentuh garis ini. Nah, sementara garis support itu diartikan sebagai garis batas bawah di mana harga cenderung bergerak turun setelah menyentuh garis ini. Yang ketiga itu ada istilah komponen yang bernama technical indicator. Nah, yang mana di sini kita akan bahas tiga technical indicator. Yang pertama yaitu ada moving average. Nah, moving average atau disebut dengan MA itu merupakan indikator yang paling sederhana dalam menganalisis analisis teknikal, yaitu memantau pergerakan harga rata-rata periode waktu tertentu. Nah, biasanya dalam rentan waktu 7 hari, 14 hari, atau 100 hari, seperti itu. Yang kedua yaitu ada stochastic oscillator. Nah, stochastic oscillator ini digunakan untuk menunjukkan posisi closing relatif terhadap range transaksi dalam suatu periode tertentu. Nah, pada dasarnya indikator ini dipakai untuk mengukur kekuatan relatif harga terakhir
terhadap selang harga tertinggi dan terendah selama selang periode yang kita inginkan. Nah, yang ketiga yaitu ada RSI atau Relative Strike Index. Nah, RSI itu merupakan momentum untuk mengukur kecepatan perubahan pergerakan harga. RSI berosilasi itu antara 0 dan 100. Nah, analisis teknikal yang pertama kita akan bahas dari perusahaan Unilever ya. Jadi pada candle terakhir di atas itu menunjukkan candle dengan ekor panjang di atas yang disebut sebagai Gravestone Doji. Nah, Gravestone Doji merupakan keadaan pasar saham yang sedang mengalami pembalikan tren turun atau bullish secara keseluruhan. Nah, apabila ekornya itu di atas, biasanya akan menandakan akan terjadi perlawanan penurunan harga. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian garis stokastik dapat dilihat pada saham Unilever di garis stokastik itu warna merah dan warna biru itu belum ada tanda-tanda persilangan. Atau perpotongan garis dan masih menandakan kuat lurus ke bawah yang itu menandakan sinyal tren lagi turun. Selanjutnya diperkuat juga dengan adanya garis MA dengan periode 50 itu yang mana pada saham Unilever ini di atas menandakan bahwa terjadinya pembalikan harga yang awalnya kuat naik itu sekarang ada pembalikan harga menjadi downtrend pada garis MA menandakan sinyal akan terjadinya downtrend atau harga pasar turun. Selanjutnya pada garis RSI pada saham Unilever di atas juga memperkuat akan adanya sinyal harga pasar saham akan turun karena garis masih kuat ke bawah. Karena garis sebelumnya sudah melebihi garis puncak atau garis resistance pada RSI dan harga pasar akan kembali naik apabila garis RSI menyentuh dan melebihi garis support RSI. Nah, apabila nantinya melebihi garis dasar RSI, maka nanti akan terjadinya pembalikan harga menjadi uptrend. Jadi saat ini akan terjadinya sinyal downtrend. Yang kedua, kita akan menganalisis teknik dengan menggunakan analisis teknikal dari saham Telkom sebagai berikut screenshotnya. Ya, pada candlestick terakhir itu terlihat bahwa candlenya itu utuh dan tidak memiliki ekor candle sama sekali. Nah, candlestick seperti itu dinamakan Marubozu, yang artinya harga tertinggi pada harga saham di periode waktu tertentu, dan candle berwarna hijau artinya memiliki bearish yang kuat. Selanjutnya pada garis stokastik di saham Telkom itu di atas memperlihatkan terjadinya perpotongan antara garis biru dengan garis merah dan juga ditambah dengan garis merah yang terlihat melengkung ke atas yang menandakan akan terjadinya pembalikan harga menjadi uptrend. Lalu diperkuat juga dengan adanya garis RSI dengan periode 14 pada gambar saham TLKM berikut ini, yang mana pada garis RSI itu masih cukup kuat ke atas meskipun pada garis sebelumnya sudah melebihi puncak garis atau garis resisten. Akan tetapi pada garis akhir itu masih menandakan kuat ke atas menunjukkan garis resistance. Selanjutnya pada garis MA atau moving average dengan menggunakan periode 50 pada saham TLKM di atas itu juga memperkuat bahwa harga pasar lagi uptrend. Di situ memperlihatkan bahwa garis MA itu masih kuat ke atas dan belum ada tanda-tanda akan adanya pembalikan harga pasar. Dari sini dapat dilihat bahwa
garis MA yang kuat ke atas itu menunjukkan sinyal uptrend dan harga pasar naik. Selanjutnya yaitu analisis teknikal dari perusahaan Astra Agro Lestari. Nah, di sini dapat kita lihat pada screenshot pada Stockbit, itu pada candle terakhir di atas menunjukkan candle dengan ekor panjang di bawah yang artinya Dragonfly Doji. Nah, Dragonfly Doji ini merupakan keadaan pasar saham yang sedang mengalami pembalikan tren naik atau bearish. Secara keseluruhan, apabila ekor panjang biasanya menandakan ekor panjang di bawah itu biasanya akan menandakan terjadinya perlawanan kenaikan harga. Diperkuat dengan adanya garis stokastik yang mana pada garis merah dan garis biru itu terjadinya persilangan. Nah, setelah terjadinya persilangan antara garis biru dan garis merah dilanjut dengan garis keduanya itu menuju ke atas dengan kuat. Nah, hal ini memberikan sinyal bahwasanya harga pasar sedang naik. Lanjut diperkuat dengan adanya garis RSI dengan periode 14 yang ada pada gambar saham di berikut ini, yang mana pada garis RSI masih terlihat cukup kuat ke atas meskipun pada garis sebelumnya itu melebihi puncak garis atau garis resisten. Nah, pada garis akhir menandakan kuat ke atas menuju garis resistance. Nah, dari garis RSI ini dapat memberikan sinyal bahwa harga pasar sedang naik. Nah, pada garis MA sendiri meskipun tidak menunjukkan kuat ke atas, akan tetapi kemungkinan ada pembalikan ke atas karena dapat dilihat bahwa garis MA sebelumnya naik kuat ke atas dan di akhir garis MA itu mendatar. Apabila dilihat dari garis RSI, stokastik dan candle dengan ekor di bawah yang panjang, kemungkinan garis MA akan kembali kuat ke atas. Transaksi pembelian dan penjualan saham. Ya, di sini kami melakukan transaksi pembelian saham itu kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, kita mulai membeli saham itu pada tanggal 20 November 2021 hingga 21 November 2021. Jadi kita itu membeli saham tidak 1 hari langsung 3 saham, akan tetapi kita menganalisisnya itu tidak hanya menggunakan analisis teknikal, fundamental, dan analisis industri, akan tetapi kita juga mencari berita-berita melalui news Stockbit dan juga di investment, di website investment mengenai saham-saham yang akan kita beli. Jadi seperti itu. Maka dari itu kita membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari pada tanggal 20 November dan 21 November pada saat itu untuk membeli ketiga saham tersebut, yang mana kita sudah yakin bahwasanya ketiga saham tersebut mempunyai profit yang bagus untuk kedepannya. Nah, untuk transaksi penjualan saham di sini kami memutuskan untuk menjual setengah saham dari saham perusahaan Telkom. Alasan kita menjualnya karena kita melihat sudah memperoleh untung yang cukup, serta apabila harga pasar sudah menguntungkan, alangkah baiknya kita menjual kembali setengahnya karena sudah melebihi harga ketika membeli saham. Apabila nantinya semakin naik, kami akan jual semuanya. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.